Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal kalau kemarin kita lihat Pak Prabowo Subianto ini sudah melantik ada setidaknya 5 kepala badan khusus. Salah satunya adalah Kepala Badan Jaminan Produk Halal, begitu ya, Babe Haikal yang akan memimpin secara langsung soal ini. Nah, tadi saya sempat bertanya dengan Bung Fitra. Bung Fitra, ini kan kalau kita lihat ya, bagaimana kemudian bisa mengawal ini semua supaya efektif. Kalau kita lihat tadi sudah Babe Haikal mengatakan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini nanti akan ada MUI, Kementerian Agama, termasuk juga soal Badan Pengentasan Kemiskinan juga nanti akan bersinggungan dengan kementerian-kementerian terkait begitu, termasuk juga soal anggaran. Ini yang penting pastinya ya. Jangan sampai ada tarik-menarik atau tumpang tindih atau potensi gesekan-gesekan antara badan khusus dan juga kementerian terkait. Bagaimana ini supaya bisa efektif nantinya? Ya, saya bisa melihatnya dari posisi setengah gelas penuh apa setengah gelas kosong. Ya, tetapi saya akan menarik pengalaman pribadi saya ketika dulu masih menjadi juru bicara di Kementerian Perdagangan. Mhm, Nah, dulu saya itu mengurusi dari level gerobak sampai perjanjian internasional. mhm, Ini itu kan banyak sekali yang diurusin dari satu kementerian ya. mhm, Eh, Pikiran saya pada saat itu adalah akan sangat baik sekali jika pekerjaan-pekerjaan ini dibuat lebih fokus ya, terspesialisasi. Ya, saya membutuhkan banyak kepala untuk berpikir dari mengurusi gerobak sampai perjanjian internasional. mhm, Nah, ketika saya masukkan dalam yang lebih makro, dalam konteks sekarang kita melihat banyak sekali kementerian, memang dari posisi setengah gelas kosong, ini tambun dan bisa dibilang tidak efisien ya dalam konteks perspektif setengah gelas kosong. mhm. Tetapi kalau kita melihatnya dalam setengah gelas penuh, ini banyak kepala yang bisa berpikir dan kemudian fokusnya bisa menjadi lebih tepat gitu kan, tidak mengurusi semuanya secara bersamaan, Mhm, yang mana semua orang kan punya keterbatasan di dalam hal multitasking. mhm, Dan saya rasa keberadaan orang-orang yang banyak ini mampu untuk membantu berpikir dan mhm. menjadi lebih fokus. Nah, tinggal bagaimana orkestrasinya dalam konteks leadership ya, kepemimpinan. Bagaimana Pak Prabowo dalam hal ini mengorkestrasi itu semua. Dan dalam strategi yang taktikal, kita melihat secara personal melihat bagaimana Pak Prabowo membawa pengalamannya selama militer dan juga kemudian membawa pengalamannya sebagai tim khusus dulu di tentara sebagai Kopassus untuk kemudian melakukan streamlining untuk organisasi yang sifatnya untuk mencapai tujuan-tujuan di jangka pendek, menengah, dan panjang itu. Oke. Jadi, menurut saya, keberadaan tim khusus, lembaga-lembaga, badan-badan itu bukannya tumpang tindih artinya. Bisa jadi ini akan menjadi apa namanya memuluskan proses pencapaian tugas dan tanggung jawab secara seamless gitu kan. Ini adalah ada yang back end, ada yang front end gitu Mhm. kan. Dan pada akhirnya ini yang masyarakat lihat adalah ternyata target-targetnya berhasil. Oh, ternyata target-target itu tercapai. Ya, Oke. tidak peduli apakah itu banyak atau sedikit. Mungkin begitu cara melihatnya. Mhm, oke, jadi ya bisa jadi ini merupakan apa ya, strategi supaya kemudian target-target ini bisa tercapai begitu dengan lebih fokus begitu, ada badan khusus, kementerian dan segala macamnya ya, kalau menurut Ya, Anda? ya betul betul sekali. Makanya kalau melihat dari kemarin kan kita juga melihat di tipe kepemimpinan Pak Jokowi orang yang spesial ya Pak Luhut bisa di mana-mana ya. Tapi sebenarnya itu bukan Pak Luhutnya, itu timnya. Mhm, Tim khusus Pak Luhut yang mana Pak Luhut juga latar belakangnya Kopassus kan. mhm. Itu memiliki ide yang sama ya untuk kemudian melakukan semua proses secara seamless dan get things done. Nah, makanya ketika saya melihat pembentukan badan-badan ini sedikit meresonansi apa yang Pak Prabowo lakukan dulu ketika di zaman Kopassus, ya, melakukan menjadi tim khusus untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh tim eh, tim yang apa utamanya begitu kan. Jadi tim khusus ini tujuannya adalah untuk membantu sebagai backup yang Support nih. mempercepat proses, expediting the process. Mhm, mhm. Oke, ya tentu saja kita berharap dengan adanya tidak hanya soal bagaimana apa ya jumlah kementerian yang semakin bertambah, kemudian ada badan khusus, staf khusus, utusan khusus, tentu saja bahkan seorang Babe Haikal ini punya apa ya tugas untuk laporannya langsung ke Pak Presiden begitu ya, Babe Haikal ya. Pertanggungjawabannya langsung ke Pak Presiden langsung begitu ya, tidak ada birokrasi-birokrasi yang dihambat lagi langsung ke Pak Presiden. Benarkah demikian? Betul, betul, betul. Namun dalam bekerjanya
berkoordinasi dengan banyak kementerian. Misalnya sapi-sapi yang dipotong di luar negeri. Untuk masuk ke dalam negara kita ini, kan BPJPS berkepentingan, bertanggung jawab untuk memeriksa yang masuk itu bagaimana prosesnya, apakah halal atau tidak. Itu kita berkepentingan. Jadi sehingga bekerjasama tentunya dengan departemen misalnya di perdagangan, di perindustrian, bahkan di penanaman modal asing, gitu, bahkan di investasi. Terus kita bekerjasama. Terus kita berkolaborasi, terus kita saling support. Gak ada yang tumpang tindih, saya yakin sekali. Anda bisa menjamin tidak ada tumpang tindih antara badan yang Anda pimpin saat ini dengan Kementerian Agama dan juga Majelis Ulama Indonesia. Tapi kemudian begini, apakah juga Anda bisa memastikan kepada warga begitu atau kepada rakyat begitu dengan adanya Anda Kepala Badan Jaminan Produk Halal ini bisa mempermudah UMKM, pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal? Oh itu dia, itu saya jamin. Mohon maaf, saya punya latar belakang sedikit ya, lumayan di bidang IT. Salah satu yang akan saya kembangkan itu adalah seperti model QRIS ya, tapi kita sebut ini QR code gitu ya. Salah satu visi yang akan saya sampaikan dan sudah saya sampaikan kemarin kepada teman-teman, dan ternyata teman-teman di BPJPS sudah memulainya dengan artificial intelligence tentunya. Itu setiap produk akan memiliki QR code. Dan QR code-nya itu bisa diakses di handphone. Sekali dipindai, itu di handphone Anda semua itu akan keluar. Ingredientnya, sertifikat halalnya diberikan kapan, bahkan auditornya siapa. Itu berada langsung hari pertama saya sampaikan seperti itu. Dan itu mudah-mudahan ada dalam kapasitas saya gitu. Bagaimana memindai itu semua, setiap produk seperti yang saya contohkan tadi, ternyata produk halal bagi satu roti itu ternyata roti tawar gitu loh. Bukan roti ada isinya. Jadi itu kita buat seperti itu. Saya mau ambil contoh pindai dari Certi-i yang dikeluarkan oleh Aneka Tambang, di mana setiap orang yang membeli emas itu bisa mendownload di Play Store, kemudian dengan Certi-i bisa memverifikasi sendiri langsung tentang produk emas. Nah ini saya sampaikan begitu nantinya ya, kita punya tools bahwa setiap yang akan Anda makan itu bisa Anda pindai. Gitu. Bahkan ke restoran sebelum Anda masuk, Anda pindai dulu. Selama ini di restoran yang kita lihat apa coba? Menunya, makanannya, bukan harganya, dan labelnya. Nanti ingredients-nya, gitu. Nanti prosesnya, nanti auditor halalnya. Kalau begini kita sudah masuk digitalisasi kan, sehingga pada waktu pengajuannya juga mudah dan lebih cepat. Itu visi misi kami di BPJPH. Oke, itu kan kemudahan untuk kita ya, kita yang ingin tahu nih, ini sebenarnya ingredientsnya apa, sudah halal atau belum, termasuk yang tadi Anda sebutkan, itu kita dipermudah, tinggal scan QR, kita lihat langsung ya kan, ingredientsnya apa, terus sertifikasi halalnya sudah dikeluarkan atau belum. Lalu bagaimana dengan kemudahan, tapi begini Mbak Haikal, bagaimana dengan kemudahan pengurusan untuk memperoleh sertifikasi halal, karena udah bukan rahasia umum lagi, untuk memperoleh sertifikasi halal itu adalah bukan hal yang mudah. Ini kan yang harus kemudian digarisbawahi ketika ada Anda sebagai Kepala Badan Produk Jaminan Halal ini, supaya orang-orang, bukan perusahaan besar ya, kalau perusahaan besar oke lah, kita sudah tahu, sudah punya tim ya, bagaimana UMKM ini bisa dipermudah untuk memperoleh sertifikasi halal? Itulah yang tadi saya jelaskan. Kita selama ini memang kurang orang dan kurang alat. Jadi saya kemarin bicara dengan memimpin rapat ya di PJPS. Saya uraikan 5M ini kita semuanya kurang. Pertama kita kurang orang gitu loh. Yang kedua money, memang anggarannya cuma 14% dari anggaran Departemen Agama kan gitu. Money, kemudian machine kita kurang juga gitu ya. Manajemen juga kita rapiin. Jadi sebentar ke depan beri saya waktu ya untuk bertanggung jawab ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kepada presiden tentu yang memberikan tugas, dan kepada rakyat semuanya, bahwa saya berjanji akan mempercepat semua proses itu dengan proses digitalisasi. Kemarin sempat berjumpa juga dengan para senior-senior ya, dengan para senior-senior di istana, juga pesannya begitu, Babe kan IT, buat digitalisasi dong gitu. Itu para senior-senior menteri ya, bahkan para DPR, ketua DPR juga menyampaikan hal itu kepada kami. Saya bilang siap, mohon dukungan para senior gitu.
Oke, kita tentu saja berharap betul pelaku UMKM ini bisa punya kemudahan akses untuk mengurus sertifikasi halal. Kalau perusahaan ya sudah tahulah, kita ada timnya, ada anggarannya juga. Lalu bagaimana kita bisa mempermudah pelaku UMKM juga bisa punya kesempatan yang sama, punya sertifikasi halal dengan pengurusan yang mudah ketika badan Anda, badan produk jaminan halal ini sudah dibentuk di bawah kepemimpinan Anda, Bung. Mbak Fitri basisnya handphone. Setiap orang yang punya handphone mudah-mudahan akan mudah karena kita basisnya dari situ. Itulah tools kita, itulah alat kita. Ya, masuk ke dalam situs sihalal.com, maka Anda akan dibimbing semuanya dengan clear. Masuk ke dalam situs, ya, bisa mandiri, bisa kita bantu. Semua ada di situs sihalal.com. Nanti akan kita lengkapi, akan kita sosialisasi. Saya bahkan kemarin bicara dengan tim kreatif ya di sosial media. Yuk, semuanya bantu yuk rame-rame yuk kita bikin 1 juta motivator halal, 2 juta motivator halal gitu loh, untuk membuat makanan Indonesia sehat, halal dan baik begitu. Oke, karena ya itu yang perlu digarisbawahi adalah soal pelaku UMKM, Bung Fitra. Bung Fitra, kalau misalkan kita lihat dengan adanya nanti ada kepala badan atau badan jaminan produk halal ini akan mempermudah, tadi kalau kata Babe Haikal lagi diupayakan untuk mempermudah pelaku UMKM supaya mendapatkan sertifikasi halal. Nah, dampaknya ini bagaimana untuk perkembangan ekonomi? Pastinya kita berharap dengan adanya badan-badan ini bisa mempermudah yang tadinya sulit begitu ya, dan untuk bisa dampaknya perkembangan ekonomi. Ya, secara umum ya, kalau kita bicara mengenai konsep pertumbuhan ekonomi itu akan lancar melaju kalau tidak ada hambatan-hambatan, gitu ya. Nah, sehingga hambatan-hambatan itu, baik yang di jangka pendek maupun jangka menengah, itu harus kemudian dicarikan solusinya secara segera. Ya, apalagi kita tahun depan itu target pertumbuhan ekonominya berdasarkan nota keuangan APBN 5,2%. Padahal kalau menurut forecast rasional saya itu sebenarnya cuma 5%. Nah, makanya untuk kemudian mengejar target-target pertumbuhan ekonomi yang di atas 5%, ya apalagi Pak Prabowo ingin mengejar target ekonomi yang 8%, itu seharusnya punya cara-cara atau langkah-langkah yang sifatnya mempercepat proses dan kemudian menghilangkan hambatan-hambatan. Nah, makanya ini masih dalam konteks hipotetikal ya. Bagaimana nanti keberadaan badan-badan ini bisa saja mempercepat proses itu, atau di sisi lain bisa saja turut kemudian membebani proses-proses untuk pencapaian tujuan itu. Nah, tinggal bagaimana nanti leadernya. Ya, leadernya bagaimana? Apakah mampu untuk mengorkestrasi itu semua atau tidak? Ya, untungnya Pak Prabowo itu dibekali oleh pengalaman selama menjadi militer dan juga pengalaman selama membina Partai Gerindra dan juga Kementerian Pertahanan. Dan saya rasa itu akan menjadi bekal yang saya rasa cukup baik ya. Apalagi menteri-menterinya ini digembleng, Babe Haikal termasuk yang digembleng atau enggak nih? Dan nanti mungkin akan ada Di Magelang. di Magelang, di Lembah Tidar, ya itu kan sebenarnya proses-proses untuk kemudian mengorkestrasi ya organisasi yang besar, sehingga ya ini ya cuma ada satu kepemimpinan dan itu semua harus kemudian top down sifatnya dan semua harus menjalankan perintah-perintah yang di atas, dan itu adalah gaya kepemimpinan yang menurut saya itu menjadi signature marknya Pak Prabowo ke depan. Oke, ini yang harus digarisbawahi, koordinasi itu krusial sekali dengan adanya banyak sekali para pembantu presiden, menteri, kemudian wakil menteri, termasuk juga badan-badan khusus yang diharapkan bisa melakukan percepatan target, realisasi target dari Pak Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Terakhir, Mas Ciko, kalau kita lihat kan ya kita berharap begitu ya di bawah kepemimpinan Pak Babe Haikal soal badan jaminan produk halal begitu, pelaku UMKM harus punya kemudahan untuk bisa melakukan sertifikasi halal. Tapi secara umum begitu ya, yang kemudian tadi Anda sebutkan adalah soal pengawasan, soal konflik kepentingan jangan sampai ada di sana, termasuk soal anggaran juga nanti akan juga diawasi fraksi DPR, fraksi PDIP di DPR. Nah, salah satunya adalah begini, ada pernyataan dari Pak Said Abdullah yang mengatakan beri dulu kesempatan, beri dulu kesempatan, kemudian biarkan bekerja, tapi nanti kita harus ada evaluasi per 6 bulan atau 1 tahun soal kinerja. Setujukah Anda?
Di sini tadi kan juga saya berikan statement yang sama ya kira-kira ya, bahwa di PDI Perjuangan posisi kami adalah memberikan kesempatan bagi Presiden Prabowo dan juga menteri-menteri, kepala badan maupun utusan-utusan yang dia bentuk dan dia tunjuk di kabinetnya dia kali ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita berharap juga selain berharap dengan sosok-sosok seperti Babe Haikal ini, tapi utamanya kita berharap pada Presiden Prabowo, karena tadi sudah disampaikan oleh Bung Fitra, ya kan, kalau kita mau melihat dari dua sisi atau dua perspektif, tadi diibaratkan gelas, kalau saya lebih simpel lagi lah, ibarat satu skeptis, satu lagi positive thinking gitu ya, kira-kira begitu. Kalau kita skeptis kan ini bisa dibilang gemuk, kalau kita positive thinking ini bisa dibilang justru lebih mudah untuk mengawasinya, karena kan ada satu orang, Babe Haikal mengurus satu badan, tanggung jawabnya dan lain-lain. Tetapi pada prinsipnya gini, kita berharap kali ini kita memiliki presiden yang berprinsip seperti Harry Truman, salah satu presiden Amerika Serikat, yang membuat sign di kantornya yang tertulis "The buck stops here", artinya kalau kita artikan secara substantif itu artinya semua urusan ada di sini dan semua urusan itu kembali ke saya. Jadi bukan dibebankan kepada menteri-menteri atau pada kepala-kepala badan, tapi semua tanggung jawab ada di yang bersangkutan. Tidak seperti kita memiliki presiden yang sering menjawab bahwa kok tanya saya, ya kan, kok apa-apa ke saya kan dan lain-lain gitu ya. Tetapi kita inginkan presiden yang betul-betul in tune, yang betul-betul terlibat. Betul-betul mungkin harapan kita Babe Haikal ini sering dipanggil, sama seringnya dipanggil seperti juga menteri-menteri yang lain, kepala-kepala badan yang lain, sehingga Pak Prabowo memiliki info dan update yang terkini terkait apa yang dikerjakan, dan semoga ini lancar. PDI Perjuangan berharap pemerintahan ini sukses, tapi salah satunya tentunya dengan menjadi bagian dari pengkritik paling keras bila ada penyelewengan, ada hal-hal yang sembrono yang dilakukan oleh pemerintahan, dan juga tentunya akan memberikan solusi-solusi alternatif. Artinya kritiknya konstruktif gitu, bahwa kita juga akan memberikan solusi alternatif bila kita melihat ada kebijakan yang kita anggap tidak sesuai dengan keinginan dan kemajuan bangsa ini. Karena memang pengawasan betul-betul tetap harus bisa diwujudkan di 5 tahun ke depan. Kritik yang konstruktif, bukan yang destruktif pastinya ya. Iya, betul. Baik, terima kasih. Solusi alternatif. Oke, baik. Terima kasih juru bicara PDI Perjuangan Mas Ciko Hakim. Kemudian juga ada Babe Haikal yang kita tahu sudah diberikan amanah sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Babe Haikal Hasan, kita berharap betul tentu saja nanti di bawah kepemimpinan Anda, kepengurusan soal sertifikasi halal dari ujung kaki sampai ujung kepala ini bisa benar-benar mulus dan juga dipermudah pastinya. Termasuk juga tantangan yang tadi juga Anda sebutkan tadi, perlu laboratorium yang ditambah, auditor ditambah, sumber daya manusianya juga ditambah. Semoga Anda bisa mengemban amanah ini dengan baik dan benar. Terima kasih Babe Haikal, dan juga terima kasih juga ekonom dari Universitas Indonesia, Bung Fitra Faisal, telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya adalah PGRI, saudara, menuntut supaya guru yang dipolisikan hingga menjadi tersangka karena diduga aniaya murid di Konawe, Sulawesi Selatan dibebaskan murni. Jangan lewatkan informasi terkininya usai jeda. Umur makin prima, makin cinta. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melantik 5 kepala badan baru. Mereka termasuk dalam 27 orang yang dilantik Presiden bersama dengan penasihat khusus, utusan khusus, dan staf khusus. Ada 5 kepala badan yang dilantik Presiden Prabowo, yakni Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Badan Penyelenggara Haji, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sementara untuk Badan Gizi, Prabowo menunjuk wakil kepala badan. Mantan aktivis yang juga politisi Gerindra, Budiman Sujatmiko, dilantik jadi kepala Badan Pengentasan Kemiskinan. Fokus awalnya adalah mengkoordinasikan aktivitas pengentasan kemiskinan di sejumlah kementerian. Menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan
yang ada di kementerian dan lembaga di Indonesia, lantas mengkoordinasikan aktivitas pengentasan kemiskinan serta mempercepatnya yang ada di Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kominfo, Pendidikan, Kesehatan yang khusus berkaitan dengan kemiskinan serta perapian data supaya itu menjadi pedoman sehingga kita mendapatkan data-data yang valid dan objektif dan dinamis sifatnya. Sementara Kepala Badan Penyelenggara Haji Irfan Yusuf diminta untuk mewujudkan perkampungan haji Indonesia di Tanah Suci. Banyak harapan yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk pelaksanaan ibadah haji. Tapi intinya ada dua. Beliau berharap jamaah haji kita bisa berangkat dengan aman, dan yang kedua berangkat dengan nyaman. Itu harapan dari beliau. Yang kedua, beliau juga berharap bahwa Indonesia nantinya mempunyai perkampungan haji, perkampungan Indonesia sendiri di Tanah Suci. Sehingga semua kegiatan jamaah haji maupun jamaah umroh Indonesia bisa terlokalisir di satu tempat di sana. Lalu bagaimana nanti memaksimalkan koordinasi badan khusus ini dengan kementerian terkait agar tidak tumpang tindih dalam menjalankan kewenangannya? Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa peran badan khusus di pemerintahan Prabowo Gibran? Bagaimana juga nantinya agar badan-badan ini bisa bersinergi dengan kementerian atau lembaga terkait sehingga fungsinya bisa maksimal? Kita ulas bersama dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sudah ada Haikal Hasan. Selamat pagi, Assalamualaikum Babe Haikal. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik ya Babe? Baik, mohon maaf saya di kendaraan karena jamnya sudah menunjukkan jam berangkat tugas ini, minta maaf. Oke, siap. Juru bicara PDI Perjuangan sudah ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi Mas Ciko. Pagi Adisti, pagi semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada ekonom dari Universitas Indonesia, ada Bung Fitra Faisal. Selamat pagi Bung Fitra, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Adisti. Iya, saya ke Babe Haikal dulu ya. Saya ucapkan selamat dulu ke Babe Haikal karena dipercaya dan diberikan amanah, sudah dilantik begitu sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, saya ingin tahu awal mulanya pembicaraannya ini sampai ada Kepala Badan Jaminan Produk Halal, antara komunikasi Anda dengan Pak Prabowo ini seperti apa? Saya mau lompat saja, jadi begini, tugasnya kita ini sekarang terlalu banyak sekali ya bagi negara ini, dan Indonesia insya Allah ke depan menjadi negara yang kuat, dan setiap orang yang bisa berkontribusi diharapkan bisa berkontribusi, bekerja sama, dan sebenarnya kita ini adalah bagian daripada anak bangsa yang bertanggung jawab lah terhadap apapun masa depan bangsa Indonesia yang dipercayakan. Mengenai jaminan produk halal, saya sudah mengamati sejak awal ya, dan suka melakukan kunjungan-kunjungan tentang produk-produk halal yang ada di pasaran. Pertama, adanya belum jelas bagi masyarakat ya tentang dua logo gitu ya. Ada logo dari MUI halal, ada logo dari Departemen Agama ya, Kementerian Agama halal. Dan yang kedua, masih banyak restoran, kafe yang belum cantumkan label halal dan juga produk-produk. Dan ini membuat Pak Prabowo sangat concern bahwa ketika kita bicara soal yang halal, maka otomatis ada kebersihannya di sana, bukan cuma sumbernya, tapi ada kebersihannya, ada kejelasannya, ada sumbernya, ada istilahnya ada
bizatihi lah begitu ya dalam bahasa agamanya, dalam bahasa Islamnya. Oke, jadi selama ini kan kita mengetahuinya soal sertifikasi halal ini kan dari MUI, kemudian terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal begitu. Tadi Anda juga sebutkan logo sebenarnya halal itu ada dari MUI dan juga Kementerian Agama. Nah nanti ketika, bukan nanti ya, saat ini ketika Anda sudah menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, kewenangan dari Babe Haikal ini mencakup skupnya kemana, koordinasinya akan seperti apa, dan sertifikasi halal nanti akan berarti dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau seperti apa? Baik, saat ini pun selama 3 tahun terakhir ya dikeluarkan oleh BPJPH yang saat kemarin masih berada di bawah Departemen Agama. Oke. Bentuknya ya secara resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal oleh Presiden dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden, maka badan ini akan menjadi setingkat menteri dan bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, artinya saya bertugas sekarang ini harus menyatukan gitu ya. Hanya ada satu sumber yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Selama ini pun satu sumber sekarang sejak 3 tahun terakhir. Sebelumnya bertahun-tahun, 20 tahun yang lalu bahkan kalau saya tidak salah hitung itu oleh MUI. Nah, sejalan dengan kebutuhan ya dan kemarin setelah zaman periode Gus Yakut ya telah dikeluarkan dari MUI lalu ke BPJPH, tetapi bukan dikeluarkan sepenuhnya. MUI tetap terlibat dalam proses ini, ya, tetap melibatkan, cuman yang mengeluarkan sertifikasi itu adalah dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, tidak akan tumpang tindih. Kalaupun sekarang ada 2 logo, karena yang dikeluarkan oleh MUI itu berlaku selama 2 tahun. Dan sekarang sudah semakin sedikit karena setelah masa kadaluarsa dan harus diperiksa ulang, maka logo berikutnya itu adalah, sertifikasi berikutnya itu adalah dari BPJPH. Nggak akan tumpang tindih. Dan itu sedang diperbaiki sistemnya. Oke, tidak akan, Babe Haikal memastikan tidak akan tumpang tindih ya soal tugas dan juga kewenangannya antara MUI, Kementerian Agama, dan juga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Saya ke Mas Ciko dulu deh. Mas Ciko, ini kan kita tahu ya, kemarin Presiden Prabowo sudah melantik ada utusan khusus, staf khusus, badan khusus, setidaknya ada 5 kepala badan. 5 kepala badan, mulai dari produk jaminan halal, kemudian juga ada pengentasan kemiskinan. Nah, kalau dari PDI Perjuangan sendiri melihat ini efektif untuk percepatan program yang diinginkan oleh Pak Prabowo Subianto atau seperti apa? Efektif atau tidaknya, it's remain to be seen, ya kan, masih bisa kita lihat nanti. Itu pertama. Yang kedua, hari ini posisi PDI Perjuangan adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Presiden terpilih, Presiden yang sudah dilantik, Presiden yang resmi hari ini, Pak Prabowo Subianto, untuk membentuk badan, mengangkat menteri, mengangkat kepala badan, wakil kepala badan, utusan khusus, apapun namanya, atau staf khusus. Itu yang posisi kita hari-hari ini. Namun pada prinsipnya tentu kita akan terus mengawasi, mencermati, dan seperti sudah disampaikan sebelum-sebelumnya bahwa posisi kita adalah menjadi penyeimbang dari pemerintahan dan kabinet Presiden Prabowo, yaitu kami tentunya akan terus menyoroti apabila ada penyelewengan, ada kebocoran, ada ketidakkompetenan dari personel-personel yang ditunjuk atau diangkat. Namun kan ini hanya bisa kita lihat kalau sudah bekerja. Nah, pada hari-hari ini memang kalau ditanya apakah PDI Perjuangan akan melakukan hal yang sama, menggemukkan melebarkan jumlah kabinet, menteri di kabinet atau badan apabila kami yang menjadi presiden misalnya, ya saya rasa tidak. Tetapi kembali lagi semua orang mempunyai gaya kepemimpinan sendiri, dan kita hormati itu, kita hargai. Mau suka tidak suka, dukung atau tidak dukung kemarin, Pak Prabowo Subianto adalah presiden kita sekarang. Nah, kita tunggu bagaimana kinerjanya. Namun tentunya yang lebih kami soroti adalah bukan terkait dengan banyaknya jumlah menteri, banyaknya jumlah badan, dan khusus atau staf khusus, karena kami sampai hari ini melihat toh anggarannya juga tidak keluar dari apa yang sudah diketok di APBN 2023
2023 yang lalu untuk 2024 untuk yang 2025 itu satu. Yang kedua, tapi kami terpaksa dan harus waspada pada posisi-posisi yang diduduki oleh orang-orang yang memiliki konflik of interest atau potensi konflik of interest di jabatan-jabatannya tersebut gitu. Apakah orang itu berbisnis di bidang yang di jabatan yang ia emban adalah bagian dari pemberi izin misalnya, atau hal-hal yang terkait dengan kebijakan di suatu bidang di mana yang bersangkutan adalah juga pengusaha di bidang tersebut. Nah, ini yang selama ini memang di Indonesia dianggap tidak begitu penting untuk disoroti, tapi di negara-negara yang lebih maju atau negara-negara lain yang tidak harus lebih maju sesungguhnya, ini suatu hal yang cukup harus disoroti karena potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme di sini sangat tinggi. Nah, kalau khusus untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, saya rasa ini objektif ya. Babe Haikal ini cocok lah di situ karena memang berkutat di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan umat selama ini. Jadi kita beri kesempatan gitu. Tapi pengen tahu juga tapi sampai hari ini dapat anggarannya berapa? Babe Haikal. Nah itu dia nih karena sudah di-spill sama Mas Ciko begitu ya soal anggaran begitu. Nah kalau misalkan itu sudah ada komunikasi soal anggaran. Kalau boleh kami usul, tadi kan ada beberapa kementerian terkait. Tapi tadi yang belum disebut mungkin Kementerian Pariwisata karena kita tahu ya kan produk halal ini juga bisa terkait dengan wisata-wisata syariah yang juga wisatawan dari negara-negara Islam dan lain-lain. Saya optimis lah Babe Haikal bisa mengemban ini dengan baik, ya kan? Tapi mudah-mudahan anggarannya masuk akal ya, nggak terlalu besar juga. Apalagi baru mulai ini, ya kan, Babe? Oke, kita juga berharap Babe Haikal ini memang punya kapabilitas dan juga amanah begitu ya untuk mengemban sebagai kepala badan jaminan produk halal. Nah, kalau berbicara soal anggaran, kemarin setelah pelantikan, saya langsung menuju kantor BPJPH dan langsung melakukan rapat bersama semua teman-teman di BPJPH. Lalu saya tanya bagaimana prosesnya, bagaimana prestasinya, bagaimana yang dulu, bagaimana yang akan datang, bagaimana plannya, cetak birunya bagaimana. Terus saya pelajarin dari situ, saya langsung ke kantor Kementerian Agama, jumpa dengan Menteri, bagaimana proses halalnya, bagaimana keterlibatannya, bagaimana kebijakannya, perpres mana yang dipakai. Terus dari situ saya langsung ke MUI. Jadi dari Kementerian Agama ke MUI, bagaimana keterlibatannya, bagaimana MUI selama ini, apa yang telah dilakukan MUI selama 20 tahun yang lalu terhadap sejak awal pendirian sampai sekarang, bagaimana keterlibatannya, terus semua. Jadi kemarin saya terus menggali. Begitu. Yang sebelumnya secara personal selama 3 bulan terakhir saya survei riset sendiri. Begitu. Saya riset sendiri. Contoh nih ya yang sedikit mengkhawatirkan gitu ya. Skincare yang sedang beredar di mana-mana begitu. Kok masyarakat beli online tanpa ada label halal itu bagaimana ceritanya gitu. Contoh roti aja yang kita beli. Yang halal ini saya perhatikan loh, ini halalnya ini roti tawar loh gitu. Terus roti yang isi serikaya udah halal belum? Roti yang isi coklat udah halal belum? Roti yang isi daging udah halal belum? Roti yang isi stroberi udah halal belum? Karena prosesnya tuh beda-beda gitu. Jadi begitu. Lalu kemudian hari ini saya mendapat mempelajari dari 4 perpres ya dari mulai tahun 2019, 2021, 2024 yang terbaru. Saya lihat bagaimana perubahannya gitu. Dan kita lagi persiapan untuk ada satu pertemuan lagi. Dari situ saya baru gitu loh mau melihat dan mengajukan anggaran dan sebagainya gitu ya untuk menjalankan ini. Dan saya mohon dukungan masyarakat. Tadi Bang Ciko juga sudah spill juga sedikit bahwa nantinya ke depan itu kita harus punya lab-lab yang banyak sehingga kita bermitra dengan kampus, dengan universitas, dengan independen, dengan yang punya lab, bahkan dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan Syarikat Islam. Jadi kita tuh perlu banyak sekali lab-lab yang ada. Kita perlu banyak sekali auditor-auditor halal gitu loh. Kenapa? 280 juta masyarakat ini kan bukan cuma yang halal kita pikirkan, yang halal dan yang baik begitu. Dan yang dimaksud produk dalam perpres itu ternyata bukan cuma makanan dan minuman loh.
Yang dimaksud produk adalah makanan, minuman, pakaian, kosmetik, obat, pokoknya anything yang melekat dalam tubuh manusia. Itu yang kita perhatikan, itu yang sedang saya pelajari. Dan tugas berat Anda menanti begitu ya untuk bisa kemudian diinventarisir, bahkan tadi Anda sudah menyebutkan Babe Haikal, kita perlu banyak lab kerjasama dengan kampus-kampus, universitas begitu ya, kemudian juga perlu juga penambahan auditor karena memang kalau kita lihat produk-produk dari atas dari mulai dari kepala sampai kaki itu yang kita gunakan termasuk juga yang kita konsumsi itu harus benar-benar kita pastikan keamanannya, bahkan juga soal urusan halalnya begitu ya. Nah saya ke Pak Prabowo luar biasa perhatiannya. Kita sekali lagi menyaksikan kepiawaian dan perhatian Bapak Presiden gitu kan ya. Yang beliau inginkan itu adalah yang masuk ke dalam tubuh rakyat Indonesia itu harus yang bersih, yang halal, dan bagi anak-anak nanti ya kekurangan yang selama ini 41% yang saya hitung, anak-anak kita datang ke sekolah tanpa sarapan juga menjadi perhatian Pak Prabowo kan. Gitu. Itu survei kita tuh 41% anak datang ke sekolah tanpa sarapan. Terus bagaimana mau menjadi bangsa yang maju dan hebat kalau dia datang dengan ke sekolah itu tanpa sarapan, dan itu juga menjadi concern kita bahwa sarapan yang disajikan nanti makanan bergizi gratis yang disajikan nanti juga melalui sertifikat yang halal begitu, sehingga halal yang baik itu masuk ke dalam tubuh anak-anak kita untuk sekolah dengan baik. Oke, baik. Tentu saja ini akan menjadi PR yang harus segera diselesaikan, bergerak cepat, tancap gas begitu Babe Haikal dan juga seluruh jajaran-jajaran menteri, wakil menteri, kepala badan dan semuanya yang memang sudah dilantik kemarin begitu, yang diberikan amanah pastinya. Saya ke Bung Fitra. Bung Fitra, ini kalau kita lihat ya, kemarin saja sudah ada 5 kepala badan yang kemudian dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Taruhlah kita lihat ada Badan Pengendalian dan Pembangunan Investasi Khusus, ada juga Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, ada juga kementerian yang punya tugas yang sama. Nah, menurut Anda, apakah nanti akan ada potensi tumpang tindih soal kewenangan, tugas, dan juga segala macamnya, atau seperti apa ini kalau Anda melihatnya ke depannya? Ya, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah besar atau kecil itu adalah relatif ya, tergantung dari tugas dan tanggung jawabnya. Kalau kita lihat dari balik lagi ke yang paling asasi, asta cita, dari 8 ada 5 yang sebenarnya fungsi utamanya adalah fungsi ekonomi yang saya identifikasi. Nah, apalagi sekarang kita juga melihat di Kementerian Keuangan itu sudah langsung di bawah Presiden. Itu menunjukkan betapa pemerintahan ini sebenarnya fokusnya adalah untuk fokus pada ekonomi ya, bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa kemudian harus membuat fiscal capacity kita tertekan. Nah, dalam konteks itu saya juga melihat tipikal kepemimpinan ala militer ya, baik itu Pak Prabowo, kemudian sebelumnya juga kita juga pernah melihat kepemimpinan ala Pak SBY. Dan secara terbatas kita juga melihat di eranya Pak Luhut ya ketika menjadi Menko Marves, ini banyak membuat tim-tim ya. Bagaimana dulu juga ada badan-badan banyak sekali di zaman SBY, begitu juga di eranya Pak Prabowo. Apalagi dua ini ya, Pak Prabowo dan juga Pak Luhut, ini kan Kopassus. Jadi yang saya lihat itu sering membuat tim-tim khusus ya untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi begini, dengan besarnya organisasi, maka tantangannya juga sebenarnya isu koordinasi. Nah, untuk kemudian menyelesaikan tantangan di jangka pendek, itu kan perlu ada tim khusus ya untuk kemudian melakukannya secara cepat ya dan terbatas. Nah, ini yang saya lihat ya model kepemimpinannya, dan saya rasa translasinya adalah di pembentukan tim-tim khusus ini. Karena biar bagaimanapun ada target-target yang harus kemudian cepat ya in action, di-enforce, seperti misalnya di bulan Januari 2025 yang saya lihat ada program makan bergizi gratis yang harus kemudian langsung ya dilaksanakan di awal tahun. Kemudian juga ada program revitalisasi sekolah, itu juga jumlahnya juga lumayan 21 triliun dan akan didistribusikan tentunya secara rata di kuartal-kuartal di tahun depan, dan ini juga butuh ada kecepatan. Nah, dalam konteks kecepatan itu dengan organisasi yang juga masih mencari-cari bentuk, saya rasa pembentukan tim-tim khusus ini adalah untuk menggawangi di jangka pendek secara intertemporal gitu. Nah, di sisi yang lain ya tentunya
utamanya adalah ya kementerian ya. Kementerian-kementerian ini nanti akan menjadi tolak ukur ya kontribusi menteri-menteri ini di jangka menengah dan panjang. Tetapi untuk di jangka pendek ini kalau kita mengejar target-target yang sifatnya populis ya 100 hari, 3 bulan yang sama dipindai oleh masyarakat dan juga netizen. Ini saya rasa sangat krusial untuk kemudian membentuk tim-tim khusus ini untuk membantu percepatan pelaksanaan ya tugas dan tanggung jawab kementerian-kementerian yang baru saja dibuat. Oke, kalau untuk tim khusus niat baiknya memang kita patut apresiasi supaya ada percepatan di situ untuk bisa target-target itu tercapai. Tadi Anda sebutkan dalam waktu dekat saja kita lihat nanti Januari 2025 tinggal beberapa bulan lagi soal program makan bergizi gratis. Oke, kalau yang menjadi tantangan mungkin adalah soal bagaimana koordinasi antara badan-badan khusus ini dengan kementerian yang memang juga punya kewenangan yang sama. Tapi karena sudah diresmikan tentu adalah yang jadi pertanyaan, bagaimana kemudian mengawal supaya ini tetap efektif? Misalnya saja soal investasi, apa peran badan khusus yang bisa dibedakan, termasuk juga soal badan pengentasan kemiskinan yang mungkin juga berhubungan juga soal Kementerian Sosial, ada juga kita tahu ada Badan Penyelenggara Haji dan semacamnya, kemudian banyak sekali. Bagaimana agar bisa ini efektif antara badan khusus yang sudah dibentuk dan juga kementerian-kementerian terkait yang juga punya kewenangan yang sama? Jangan dijawab dulu Bung Fitra, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Usai jeda kami kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal kalau kemarin kita lihat Pak Prabowo Subianto ini sudah melantik ada setidaknya 5 kepala badan khusus. Salah satunya adalah Kepala Badan Jaminan Produk Halal, begitu ya, Babe Haikal yang akan memimpin secara langsung soal ini. Nah, tadi saya sempat bertanya dengan Bung Fitra. Bung Fitra, ini kan kalau kita lihat ya, bagaimana kemudian bisa mengawal ini semua supaya efektif? Kalau kita lihat tadi sudah Babe Haikal mengatakan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini nanti akan ada MUI, Kementerian Agama, termasuk juga soal Badan Pengentasan Kemiskinan juga nanti akan bersinggungan dengan kementerian-kementerian terkait begitu, termasuk juga soal anggaran. Ini yang penting pastinya ya. Jangan sampai ada tarik-menarik atau tumpang tindih atau potensi gesekan-gesekan antara badan khusus dan juga kementerian terkait. Bagaimana ini supaya bisa efektif nantinya? Ya, saya bisa melihatnya dari posisi setengah gelas penuh atau setengah gelas kosong. Ya, tetapi saya akan menarik pengalaman pribadi saya ketika dulu masih menjadi juru bicara di Kementerian Perdagangan. Nah, dulu saya itu mengurusi dari level gerobak sampai perjanjian internasional. Ini itu kan banyak sekali yang diurusin dari satu kementerian ya. Pikiran saya pada saat itu adalah akan sangat baik sekali jika pekerjaan-pekerjaan ini dibuat lebih fokus ya, terspesialisasi. Ya, saya membutuhkan banyak kepala untuk berpikir dari mengurusi gerobak sampai perjanjian internasional. Nah, ketika saya masukkan dalam yang lebih makro, dalam konteks sekarang kita melihat banyak sekali kementerian, memang dari posisi setengah gelas kosong, ini tambun dan bisa dibilang tidak efisien ya dalam konteks perspektif setengah gelas kosong. Tetapi kalau kita melihatnya dalam setengah gelas penuh, ini banyak kepala yang bisa berpikir dan kemudian fokusnya bisa menjadi lebih tepat gitu kan, tidak mengurusi semuanya secara bersamaan, yang mana semua orang kan punya keterbatasan di dalam hal multitasking. Dan saya rasa keberadaan orang-orang yang banyak ini mampu untuk membantu berpikir dan menjadi lebih fokus. Nah, tinggal bagaimana orkestrasinya dalam konteks leadership ya, kepemimpinan. Bagaimana Pak Prabowo dalam hal ini mengorkestrasi itu semua. Dan dalam strategi yang taktikal, kita melihat secara personal melihat bagaimana Pak Prabowo membawa pengalamannya selama militer dan juga kemudian membawa pengalamannya sebagai tim khusus dulu di tentara sebagai Kopassus untuk kemudian melakukan streamlining untuk organisasi yang sifatnya untuk mencapai tujuan-tujuan di jangka pendek, menengah, dan panjang itu. Jadi menurut saya keberadaan tim khusus, lembaga-lembaga, badan-badan itu bukannya tumpang tindih artinya. Bisa jadi ini akan menjadi memuluskan proses pencapaian tugas dan tanggung jawab secara seamless
gitu kan. Ini adalah ada yang back end, ada yang front end gitu kan. Dan pada akhirnya ini yang masyarakat lihat adalah ternyata target-targetnya berhasil. Oh, ternyata target-targetnya tercapai. Oke. Ya, tidak peduli apakah itu banyak atau sedikit. Mungkin begitu cara melihatnya. Oke, jadi ya bisa jadi ini merupakan strategi supaya kemudian target-target ini bisa tercapai begitu dengan lebih fokus begitu, ada badan khusus, kementerian dan segala macamnya ya. Kalau menurut Iya, Anda? iya betul betul sekali. Makanya kalau melihat dari kemarin kan kita juga melihat di tipe kepemimpinan Pak Jokowi orang yang spesial ya Pak Luhut bisa di mana-mana ya. Tapi sebenarnya itu bukan Pak Luhutnya, itu timnya. Tim khusus Pak Luhut yang mana Pak Luhut juga latar belakangnya Kopassus kan. Itu memiliki ide yang sama ya untuk kemudian melakukan semua proses secara seamless dan get things done. Nah, makanya ketika saya melihat pembentukan badan-badan ini sedikit meresonansi apa yang Pak Prabowo lakukan dulu ketika di zaman Kopassus, ya, melakukan menjadi tim khusus untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh tim tim yang utamanya begitu kan. Jadi tim khusus ini tujuannya adalah untuk membantu sebagai backup yang mempercepat proses, expediting the process. Oke, ya kita tentu saja kita berharap dengan adanya tidak hanya soal bagaimana jumlah kementerian yang semakin bertambah, kemudian ada badan khusus, staf khusus, utusan khusus, tentu saja bahkan seorang Babe Haikal ini punya tugas untuk laporannya langsung ke Pak Presiden begitu ya, Babe Haikal ya. Pertanggungjawabannya langsung ke Pak Presiden langsung begitu ya, tidak ada birokrasi-birokrasi yang dihambat lagi langsung ke Pak Presiden. Benarkah demikian? Betul. Namun dalam bekerjanya berkoordinasi dengan banyak kementerian. Misalnya sapi-sapi yang dipotong di luar negeri. Untuk masuk ke dalam negara kita ini kan BPJPS berkepentingan, bertanggung jawab untuk memeriksa yang masuk itu bagaimana prosesnya. Apakah halal atau tidak, itu kita berkepentingan. Jadi sehingga bekerja sama tentunya dengan departemen misalnya di perdagangan, di perindustrian, bahkan di penanaman modal asing, gitu, bahkan di investasi. Terus kita bekerja sama, terus kita berkolaborasi, terus kita saling support. Gak ada yang tumpang tindih, saya yakin sekali. Anda bisa menjamin tidak ada tumpang tindih antara badan yang Anda pimpin saat ini dengan Kementerian Agama dan juga Majelis Ulama Indonesia. Tapi kemudian begini, apakah juga Anda bisa memastikan kepada warga begitu atau kepada rakyat begitu dengan adanya Anda Kepala Badan Jaminan Produk Halal ini bisa mempermudah UMKM, pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal? Oh itu dia, itu saya jamin. Mohon maaf, saya punya latar belakang sedikit ya, lumayan di bidang IT. Salah satu yang akan saya kembangkan itu adalah seperti model QRIS ya, tapi kita sebut ini QR code gitu ya. Salah satu visi yang akan saya sampaikan dan sudah saya sampaikan kemarin kepada teman-teman, dan ternyata teman-teman di BPJPS sudah memulainya dengan artificial intelligence tentunya. Itu setiap produk akan memiliki QR code. Dan QR code-nya itu bisa diakses di handphone. Sekali dipindai, itu di handphone Anda semua itu akan keluar. Ingredientnya, sertifikat halalnya diberikan kapan, bahkan auditornya siapa. Itu berada langsung hari pertama saya sampaikan seperti itu. Dan itu mudah-mudahan ada dalam kapasitas saya gitu. Bagaimana memindai itu semua, setiap produk seperti yang saya contohkan tadi, ternyata produk halal bagi satu roti itu ternyata roti tawar gitu loh. Bukan roti ada isinya. Jadi itu kita buat seperti itu. Saya mau ambil contoh pindai dari Certi-i yang dikeluarkan oleh Aneka Tambang, di mana setiap orang yang membeli emas itu bisa mendownload di Play Store, kemudian dengan Certi-i bisa memverifikasi sendiri langsung tentang produk emas. Nah ini saya sampaikan begitu nantinya ya, kita punya tools bahwa setiap yang akan Anda makan itu bisa Anda pindai. Gitu. Bahkan ke restoran sebelum Anda masuk, Anda pindai dulu. Selama ini di restoran yang kita lihat apa coba? Menunya, makanannya, bukan harganya, dan labelnya. Nanti ingredients-nya, gitu. Nanti prosesnya, nanti auditor halalnya. Kalau begini kita sudah masuk digitalisasi kan, sehingga
pada waktu pengajuannya juga mudah dan lebih cepat. Oke. Itu visi misi kami di BPJPH. Oke, itu kan kemudahan untuk kita ya, kita yang ingin tahu nih, ini sebenarnya ingredientsnya apa, sudah halal atau belum, termasuk yang tadi Anda sebutkan, itu kita dipermudah, tinggal scan QR, kita lihat langsung ya kan, ingredientsnya apa, terus sertifikasi halalnya sudah dikeluarkan atau belum. Lalu bagaimana dengan kemudahan, tapi begini Mbak Haikal, bagaimana dengan kemudahan pengurusan untuk memperoleh sertifikasi halal, karena udah bukan rahasia umum lagi, untuk memperoleh sertifikasi halal itu adalah bukan hal yang mudah. Ini kan yang harus kemudian digarisbawahi ketika ada Anda sebagai kepala badan produk jaminan halal ini, supaya orang-orang, bukan perusahaan besar ya, kalau perusahaan besar oke lah, kita sudah tahu, sudah punya timnya. Bagaimana UMKM ini bisa dipermudah untuk memperoleh sertifikasi halal? Itulah yang tadi saya jelaskan. Kita selama ini memang kurang orang dan kurang alat. Jadi saya kemarin bicara dengan memimpin rapat ya di PJPS. Saya uraikan 5M ini kita semuanya kurang. Pertama kita kurang orang gitu loh. Yang kedua money, memang anggarannya cuma 14% dari anggaran Departemen Agama kan gitu. Money, kemudian mesin kita kurang juga gitu ya. Manajemen juga kita rapiin. Jadi sebentar ke depan beri saya waktu ya untuk bertanggung jawab ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kepada presiden tentu yang memberikan tugas, dan kepada rakyat semuanya, bahwa saya berjanji akan mempercepat semua proses itu dengan proses digitalisasi. Kemarin sempat berjumpa juga dengan para senior-senior ya, dengan para senior-senior di istana, juga pesannya begitu, Babe kan IT, buat digitalisasi dong gitu. Itu para senior-senior menteri ya, bahkan para DPR, ketua DPR juga menyampaikan hal itu kepada kami. Saya bilang siap, mohon dukungan para senior gitu. Oke, kita tentu saja berharap betul pelaku UMKM ini bisa punya kemudahan akses untuk mengurus sertifikasi halal. Kalau perusahaan ya sudah tahulah, kita ada timnya, ada anggarannya juga. Lalu bagaimana kita bisa mempermudah pelaku UMKM juga bisa punya kesempatan yang sama, punya sertifikasi halal dengan pengurusan yang mudah ketika badan Anda, badan produk jaminan halal ini sudah dibentuk di bawah kepemimpinan Anda, Bung. Tapi kita basisnya handphone. Setiap orang yang punya handphone mudah-mudahan akan mudah, karena kita basisnya dari situ. Itulah tools kita, itulah alat kita. Ya, masuk ke dalam situs sihalal.com, maka Anda akan dibimbing semuanya dengan clear. Masuk ke dalam situs, bisa mandiri, bisa kita bantu. Semua ada di situs sihalal.com. Nanti akan kita lengkapi, akan kita sosialisasi. Saya bahkan kemarin bicara dengan tim kreatif ya di sosial media, yuk semuanya bantu yuk rame-rame yuk kita bikin 1 juta motivator halal, 2 juta motivator halal gitu untuk membuat makanan Indonesia sehat, halal dan baik begitu. Karena ya itu yang perlu digarisbawahi adalah soal pelaku UMKM, Bung Fitra. Bung Fitra, kalau misalkan kita lihat dengan adanya nanti ada kepala badan atau badan jaminan produk halal ini akan mempermudah, tadi kalau kata Babe Haikal lagi diupayakan untuk mempermudah pelaku UMKM supaya mendapatkan sertifikasi halal. Nah, dampaknya ini bagaimana untuk perkembangan ekonomi? Pastinya kita berharap dengan adanya badan-badan ini bisa mempermudah yang tadinya sulit begitu ya, dan untuk bisa dampaknya perkembangan ekonomi. Ya, secara umum ya, kalau kita bicara mengenai konsep pertumbuhan ekonomi itu akan lancar melaju kalau tidak ada hambatan-hambatan gitu ya. Nah, sehingga hambatan-hambatan itu baik yang di jangka pendek maupun jangka menengah itu harus kemudian dicarikan solusinya secara segera. Ya, apalagi kita tahun depan itu target pertumbuhan ekonominya berdasarkan nota keuangan APBN 5,2%. Padahal kalau menurut forecast rasional saya itu sebenarnya cuma 5%. Nah, makanya untuk kemudian mengejar target-target pertumbuhan ekonomi yang di atas 5%, ya apalagi Pak Prabowo ingin mengejar target ekonomi yang 8%, itu seharusnya punya cara-cara atau langkah-langkah yang sifatnya mempercepat proses dan kemudian menghilangkan hambatan-hambatan. Nah, makanya ini masih dalam konteks hipotetikal ya. Bagaimana nanti keberadaan badan-badan ini bisa saja mempercepat proses itu, atau di sisi lain bisa saja turut kemudian membebani proses-proses untuk pencapaian tujuan itu. Nah, tinggal bagaimana nanti leadernya,
Ya, leadernya bagaimana? Apakah mampu untuk mengorkestrasi itu semua atau tidak? Ya untungnya Pak Prabowo itu dibekali oleh pengalaman selama menjadi militer dan juga pengalaman selama membina Partai Gerindra dan juga Kementerian Pertahanan. Dan saya rasa itu akan menjadi bekal yang saya rasa cukup baik ya. Apalagi menteri-menterinya ini digembleng, Babe Haikal termasuk yang digembleng atau enggak nih? Dan nanti mungkin akan ada Di Magelang. di Magelang, di Lembah Tidar, ya itu kan sebenarnya proses-proses untuk kemudian mengorkestrasi ya organisasi yang besar sehingga ya ini ya cuma ada satu kepemimpinan dan itu semua harus kemudian top down sifatnya dan semua harus menjalankan perintah-perintah yang di atas dan itu adalah gaya kepemimpinan yang menurut saya itu menjadi signature marknya Pak Militer. Prabowo ke depan. Oke, ini yang harus digarisbawahi, koordinasi itu krusial sekali dengan adanya banyak sekali para pembantu presiden, menteri, kemudian wakil menteri, termasuk juga badan-badan khusus yang diharapkan bisa melakukan percepatan target, realisasi target dari Pak Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Terakhir, Mas Ciko. Kalau kita lihat kan ya kita berharap begitu ya di bawah kepemimpinan Pak Babe Haikal soal badan jaminan produk halal begitu pelaku UMKM harus punya kemudahan untuk bisa melakukan sertifikasi halal, tapi secara umum begitu ya, yang kemudian tadi Anda sebutkan adalah soal pengawasan, soal konflik kepentingan jangan sampai ada di sana, termasuk soal anggaran juga nanti akan juga diawasi fraksi DPR, fraksi PDIP di DPR. Nah, salah satunya adalah begini, ada pernyataan dari Pak Said Abdullah yang mengatakan beri dulu kesempatan, beri dulu kesempatan. Kemudian biarkan bekerja, tapi nanti kita harus ada evaluasi per 6 bulan atau 1 tahun soal kinerja. Setujukah Anda? Tadi kan juga saya berikan statement yang sama ya kira-kira ya bahwa di PD Perjuangan posisi kami adalah memberikan kesempatan bagi Presiden Prabowo dan juga menteri-menteri, kepala badan maupun utusan-utusan yang dia bentuk dan dia tunjuk di kabinetnya dia kali ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita berharap juga selain berharap dengan sosok-sosok seperti Babe Haikal ini, tapi utamanya kita berharap pada Presiden Prabowo karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitra ya kan kalau kita mau melihat dari dua sisi atau dua perspektif tadi diibaratkan gelas, kalau saya lebih simpel lagi lah, ibarat satu skeptis, satu lagi positive thinking gitu ya, kira-kira begitu. Kalau kita skeptis kan ini bisa dibilang gemuk, kalau kita positive thinking ini bisa dibilang justru lebih mudah untuk mengawasinya, karena kan ada satu orang, Babe Haikal mengurus satu badan, tanggung jawabnya dan lain-lain. Tetapi pada prinsipnya gini, kita berharap kali ini kita memiliki presiden yang berprinsip seperti Harry Truman, salah satu presiden Amerika Serikat yang membuat sign di kantornya yang tertulis the buck stops here, artinya kalau kita artikan secara substantif itu artinya semua urusan ada di sini dan semua urusan itu kembali ke saya. Jadi bukan dibebankan kepada menteri-menteri atau pada kepala-kepala badan, tapi semua tanggung jawab ada di yang bersangkutan. Tidak seperti kita memiliki presiden yang sering menjawab bahwa kok tanya saya, ya kan? Kok apa-apa ke saya kan dan lain-lain gitu ya. Tetapi kita inginkan presiden yang betul-betul in tune, yang betul-betul terlibat. Betul-betul mungkin harapan kita Babe Haikal ini sering dipanggil, sama seringnya dipanggil seperti juga menteri-menteri yang lain, kepala-kepala badan yang lain, sehingga Pak Prabowo memiliki info dan update yang terkini terkait apa yang dikerjakan dan semoga ini lancar. PDI Perjuangan berharap pemerintahan ini sukses, tapi salah satunya tentunya dengan menjadi bagian dari pengkritik paling keras bila ada penyelewengan, ada hal-hal yang sembrono yang dilakukan oleh pemerintahan dan juga tentunya akan memberikan solusi-solusi alternatif. Artinya kritiknya konstruktif gitu, bahwa kita juga akan memberikan solusi alternatif bila kita melihat ada kebijakan yang kita anggap tidak sesuai dengan keinginan dan kemajuan bangsa ini. Karena memang pengawasan betul-betul tetap harus bisa diwujudkan di 5 tahun ke depan. Kritik yang konstruktif bukan yang destruktif pastinya ya. Iya betul. Baik, terima kasih. Solusi alternatif. Oke, baik, terima kasih juru bicara PDI Perjuangan Mas Ciko Hakim. Kemudian juga ada Babe Haikal yang kita tahu sudah diberikan amanah sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Babe Haikal Hasan, kita berharap betul tentu saja nanti di bawah kepemimpinan Anda, kepengurusan soal sertifikasi halal dari ujung kaki sampai ujung kepala ini bisa benar-benar mulus dan juga dipermudah pastinya. Termasuk juga tantangan yang tadi juga Anda sebutkan tadi, perlu laboratorium yang ditambah, auditor ditambah, sumber daya manusianya juga ditambah. Semoga Anda bisa mengemban amanah ini dengan baik dan benar. Terima kasih Babe Haikal dan juga terima kasih juga ekonom dari Universitas Indonesia, Bung Fitra Faisal telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya adalah PGRI, saudara, menuntut supaya guru yang dipolisikan hingga menjadi tersangka karena diduga aniaya murid di Konawe, Sulawesi Selatan dibebaskan murni. Jangan lewatkan informasi terkininya usai jeda.